sukacita berlimpah bagi kita semua. Hari ini Senin, 15 Februari 2021. Judul renungan adalah Yang Suci Hatinya. Firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 8 sangat menarik untuk kita simak. Firman yang berbunyi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Seakan meminta kita secara pribadi untuk merenung, berpikir, serta memeriksa atau menyelidiki diri sendiri. Kata Yunani untuk suci yang dipakai dalam ayat ini adalah kata kataros. William Barclay dalam bukunya memberitahu kita maknanya. Yang pertama, aslinya kata kataros ini berarti bersih dan dapat dipakai, seumpama untuk baju yang kotor yang dicuci hingga bersih. Yang kedua, biasanya kata tersebut dipakai untuk gandum yang dibersihkan dari sekam-sekamnya dengan bantuan angin. Dengan cara yang sama, kata tersebut juga untuk tentara yang terpilih, yaitu mereka yang telah dibersihkan dari tentara yang kurang efisien, penakut, serta kurang berdedikasi. Yang ketiga, biasanya kata ini muncul disertai oleh kata sifat dalam bahasa Yunani, yaitu akeratos. Akeratos biasanya dipakai untuk susu atau anggur murni yang benar-benar tidak mengandung air, atau benda logam yang benar-benar murni. Sedangkan kata hati digunakan kata Yunani kardia, yang berarti jantung, hati, pikiran, batin. Bagi orang Yahudi, kata hati memiliki arti luas, yakni lambang dari keseluruhan pikiran dan batin yang membentuk pola hidup manusia. Orang yang bersih atau murni hatinya adalah orang yang bermotivasi murni, lurus hati, dan tanpa pamrih dalam bertindak di segala bidang kehidupan, termasuk pengabdian kepada Tuhan. Orang yang bersih atau murni hatinya hanya berbuat yang menyenangkan hati Tuhan dan menyelaraskan kepentingannya dengan kehendak Tuhan. Bagi sebagian besar orang, hal ini cukup sulit dilakukan, karena yang sering terjadi adalah terselipnya suatu pamrih dalam setiap tindakan kita, bahkan tindakan kebaikan sekalipun. Ucapan berbahagia ini meminta kita benar-benar melakukan pemeriksaan diri secara jujur. Apakah ada pamrih dalam tindakan baik kita? Atau memang benar-benar murni untuk menyenangkan hati Tuhan? Hal yang sederhana saja misalnya, apakah kepergian kita ke gereja benar-benar hanya untuk bertemu Tuhan, atau hanya sekedar memenuhi kebiasaan dan ingin terlihat sebagai yang rajin datang beribadah? Apakah pelayanan yang kita lakukan di dalam gereja benar-benar murni karena kerinduan untuk melayani Dia, atau untuk unjuk kebolehan dan talenta diri? Ketika kita menolong orang dengan mengorbankan harta benda, apakah itu benar-benar murni karena ingin menolong, atau ada terselip keinginan untuk dipuji karena telah melakukan kebaikan? Mari jawablah dengan jujur. Selanjutnya, berkat bagi orang yang murni hatinya adalah akan melihat Tuhan. Artinya, akan mengalami kehadiran Tuhan dan menerima keselamatan sampai di kekekalan nanti. Mari miliki hati yang suci dan murni, sehingga kita layak melihat Tuhan. Kata-kata bijak adalah, jika kita berbuat kebaikan karena ingin dipuji, sesungguhnya hanya itulah upah kita. Mari kita berdoa.
bersama. Bapa yang baik, ampuni aku jika selama ini motivasiku tidak benar dalam melayani dan berbuat kebaikan. Tolong aku untuk mengikis pamrih ini. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang telah diberkati oleh renungan hari ini, silakan untuk menyebarkan video ini kepada yang lain, supaya mereka juga mendapat berkat yang sama. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan juga lonceng. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jika Bapak Ibu ingin memiliki buku renungan harian Mana Surgawi, bisa didapatkan di Tokopedia, Bukalapak, dan juga Shopee. Di samping itu tersedia juga alat ibadah seperti anggur perjamuan dan juga hosti perjamuan. Silakan kunjungi lapak kami di bawah ini. Terima kasih.